wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ria Dirja dan teman saya nama saya Eria Saputra. Nama saya Muhammad Baik Wajan. Nah, di sini kami tujuan membuat video kali ini atau membuat podcast kali ini yaitu untuk melakukan suatu observasi gitu kepada ibu yang selaku pemilik bisnis kopi ya gitu ya. Ya. Di yang yang beralamatkan di Jalan Asalafia, RT 36 RW 2, Desa Cimahi, Kecamatan Cantayan, Kabupaten Sukabumi. Nah, jadi itu berarti masuknya ke Kabupaten Sukabumi ya, Iya. teman-teman. Sebelumnya Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu selaku owner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fitriani, pemilik usaha dari PT Aditya Agri Mandiri yang menaungi 3 brand, yaitu Piro Coffee, Senang Snack, dan Senang Manis. Piro Coffee ini lebih konsentrasi ke pengolahan kopi karena kita juga petani kopi Sukabumi. Terus di sini juga ada workshop kopi, proses pasca panen kopi, Arabica dan juga Robusta, dan juga yang ini kita yang di hilirnya ada roastery kopi. Jadi kita di sini memproduksi kopi dari hulu hingga hilir. Jadi dari pertanian kopi, pasca panen sampai ke kopi bubuk. Untuk produk kita yang terbaru saat ini ada kopi siap minum. Menunya tuh ada karamel macchiato, es kopi gula aren sama butterscotch. Terus kalau misalnya inovasi terbaru dari produk kopinya ada kopi dekafein, yaitu kopi yang dikurangi kadar kafeinnya, dan kopi ini sudah diuji di Bali Tri dan kafeinnya sudah diturunkan 75%. Terus kalau Senang Manis itu lebih konsentrasi penjualan kopi gula aren cair dan gula aren bubuk. Diolah dari aren nira asli Sukabumi. Ada lebih dikenalnya gula aren semut ya, gula semut sama gula aren cair. Ini segmentasi konsumennya ke coffee shop ataupun ke penyeduh rumahan ya. Biasanya kan kalau kalau gula itu banyak digunakannya nggak cuma kopi aja, mungkin kalau ibu-ibu bisa dipakai masak ataupun topping makanan dan juga pemanis jamu misalnya ya. Berarti kegunaan kopi itu bukan cuma buat itu aja? Bukan, itu yang buat gula. Yang gula itu selain buat masak, bisa juga buat kopi, bisa juga buat dressing, topping minuman ataupun snack gitu ya. Kayak misalnya kalau mau bikin cuko pempek kan tinggal ditambahin bawang putih sama sambalnya gitu. Terus kalau misalnya mau topping surabi kayak gitu ya, bisa pakai gula aren semut atau gula aren cair. Terus yang ketiga, brand satu lagi Senang Snack. Senang Snack ini kita punya beberapa produk unggulan yang udah ada di toko-toko online dan juga di toko serba ya, kayak di Jogja gitu ya, kayak di toko oleh-oleh, kayak mie gulung, sale pisang Cavendish, pempek chips, basreng, sama moring, cimol garing. Oh, cimol garing ya? Iya, cimol garing. Iya. Jadi produknya dari sini ada 3. Kalau buat best sellernya gitu Bu, saat ini apa produk yang paling dominan? Yang paling dominan pasti kopi lah ya. Kalau dominan pasti kopi karena kopi itu sudah dari tahun 2016. Kalau snack itu sama gula mulainya dari 2021 lah, waktu COVID ya. Terus Bu, kalau kita boleh tahu ya Bu, pengen dong diceritain gitu awal mulanya kenapa bikin bisnis ini, usaha ini. Oh gitu. Awalnya itu 2016, waktu itu orang tua tuh nanam kopi dan bingung masarinnya gimana. Karena pada saat itu kopi di Sukabumi nggak se-hype sekarang, jadi memang yang ngolah kopi itu baru satu yang baru dapetin di Pasari.
pada saat itu si kopinya kita jual cherry-nya. Waktu itu cherry-nya tuh kan sekarang harganya 12.000 ya kalau cherry kopi. Kalau dulu tuh harganya cuma 4.000 aja. Jadi waktu itu si penjualan cherry kopi itu nggak nutup operasional perawatan kebun kopinya. Nah pada saat itu kita inisiatif buat ngolah sendiri kopinya, dijadiin green bean barang setengah jadi. Nah ketika dijadikan barang setengah jadi, waktu itu green bean Arabica itu laku terjual di 75.000 ya. Waktu itu dijual ke Jakarta 75.000, tapi kan dari 100 kilo cherry itu jadi berasnya itu susutnya sampai 85% ya. Jadi 100 kilo itu rata-rata jadinya 1,7 kan 100 kilo itu jadi 17 kilo maksudnya. Itu susutnya banyak memang. Jadi pas gitu setelah dicoba dijadikan green bean karena lebih menguntungkan. Nah panen berikutnya di 2017 dicoba aja kita ngolah pasca panen kopi. Setelah 2017 berjalan, 2018 berjalan. Nah ketika panen ini kan ketika kopinya disortir dijadikan grade 1, ada apa namanya, produk samping. Jadi kopi yang nggak kepake. Oh iya. Jadi kan ada kopi yang belah dari hasil apa namanya, dari hasil proses hullering, terus dari apa kena serangga, terus yang pecah atau bulu kambing. Itu kopinya dicoba disangrai, diberikan nilai ekonomis biar lebih bermanfaat dan lebih bernilai. Kemudian disangrai, dan di situ kita belajar ngerosting kopi dan berjalan sampai sekarang. Jadi dulu itu cuma memanfaatkan apa namanya, produk samping dari pengolahan kopi, tapi sekarang seiringnya berjalannya waktu dan adanya permesinan yang lebih baik, si kopi yang grade 1 pun kita mencoba ngerostingnya dan dijual sampai sekarang dengan packaging yang udah ada sekarang gitu ya. Berarti kurang lebih udah 8 tahun ya Bu, dari nol 9 banget. kayaknya ya. 9 tahun dari nol banget. Masya Allah. Iya, alhamdulillah ya, udah lama sih nggak Lama ya, kerasa Bu. juga memang. Kalau buat tantangan dari usaha ini tuh apa ya Bu? Selain mungkin kopinya ini atau gimana gitu Bu? Kalau sekarang itu tantangannya lebih ke cuaca ya, karena pas panen itu kita musim hujan, jadi kopinya jadi lama kering. Terus kalau pas musim hujan, ketika panen kemarin musim hujan, kopinya juga di kebunnya jadi lama untuk proses pematangan ya, jadi lama, jadi beremnya gitu tuh lama. Terus ketika tahun kemarin tuh kemaraunya lebih panjang, jadi si bunga kopinya itu buahnya lebih sedikit daripada tahun sebelumnya. Oh, jadi bisa tergantung cuaca banget ya Bu kalau Iya, kopi? memang tergantung cuaca banget. Kalau misalnya hujannya juga terlalu tinggi, nanti bunganya gugur gitulah. Jadi kalau intensitas hujannya terlalu tinggi juga kurang baik. Kalau terlalu hangat juga kadang jadi banyak hama ya, jadi banyak hama lalat buah. Ya itu sih paling. Terus kalau apa ya? Kalau waktu pertama Ibu mulai usaha ini langsung kepikiran nggak target apa ya, target si usaha ini tuh buat siapa aja gitu atau Karena pas pertama produk yang kita keluarin kan cherry kopi ya, berarti target market kita itu adalah prosesor kopi. Karena kalau misalnya masuk ke roastery, dia kan nerimanya green bean. ya. Ketika produk kita berubah dari cherry kopi ke green bean, itu berarti targeting market kita juga berubah ya, termasuk dari cara kita memberikan promosi juga berubah. Itu target marketnya jadi roastery, jadi micro roastery. Biasanya kafe-kafe yang punya mesin sangrai, dia belinya green bean, jadi kopinya yang kopi mentah. Jadi barang yang kita jual pada saat itu adalah barang setengah jadi. Berarti dari kafe-kafe ya Bu pertamanya? Iya, kafe yang punya mesin sangrai. Mesin sangrai. Jadi yang punya coffee roasting, yang punya mesin sangrai biasanya belinya green bean. Nah, seiring berjalannya waktu kan kita udah belajar dan ngeluarin produk yang baru, dengan nge-develop produk yang baru, ngeluarin kopi bubuk atau kopi sangrai. Itu target marketnya juga jadi berubah ya, jadi lebih melebar. Nah,
selain dari roaster yang punya mesin sangrai, kita juga menargetkan end user, misalnya yang punya bisnis kafe, restoran, hotel, untuk disuplai kopinya untuk kebutuhan bisnisnya gitu. Selain itu kan ada juga target rumahan ya, kayak penyeduh rumahan, home brewer, itu juga yang nyeduh kopi di rumah, nyeduh kopi di kantor, itu juga bisa beli kopi bubuk atau kopi bijinya gitu ya. Kan sekarang Sukabumi udah rame ke tempat wisata. Ini juga bisa jadi oleh-oleh gitu, jadi oleh-oleh selain mochi. Iya. Oleh-oleh khas baru dari Sukabumi. Jadi pilihan yang lainnya buat oleh-oleh mungkin salah satunya selain makanan juga ada kopi gitu. Kalau menu di sini tuh ada apa aja mungkin? Kalau arabikanya Selama ini. untuk green bean ya. Iya. Kalau green bean itu kita punya robusta, fine robusta, punya grade 1, punya asalan, punya kopi pixel juga. Terus kalau kopi arabica itu kita punya arabica full wash, yellow honey, black honey, arabica natural classic, sama liberica. Itu untuk varian yang green bean, yang kopi setengah jadi. Kalau kopi jadi yang udah disangrai itu, kalau varian tubruk tuh ada arabica tubruk sama robusta tubruk. Kalau varian espresso itu arabica espresso sama robusta espresso. Kalau house blend itu ada rasio 50-50, 30-70, 60-40 sama 20-80. Itu yang blend arabica sama robusta, itu buat espresso juga. Terus kalau arabica itu macam-macam. Arabica tuh yang best sellernya itu honey lemon sparkling, natural anaerob, terus natural anaerob, natural wine, red honey, dua clear, sama satu lagi tuh carbonic maceration. Jadi itu sih menunya yang kalau misalnya kopi yang udah disangrainya. Macam-macam banget ya Bu. Iya, soalnya ikut tren pengolahan kopi sekarang ya. Ya, pasti. Soalnya ikut tren pengolahan sekarang. Terus kalau yang standar mah kan arabica full wash sama natural classic gitu, itu mah udah standar biasa buat blend gitu ya. Terus kan inovasi yang lainnya sekarang ada kopi dekafein. Terus ada yang kalau arabica tuh yang proses infus gitu ya, kayak honey lemon sparkling, natural anaerob dan sebagainya. Itu ikut sekarang lagi rame eksperimental bikin gitu. Jadi kalau dari semua itu Ibu pernah kebingungan nggak buat nentuin harganya gitu? Soalnya kan nggak terlalu banyak ya di pasaran kalau soal harga kopi gini tuh. Kalau nentuin harga kita itu punya apa ya? Punya standar HPP-nya ya, misalnya kalau standar kopi robusta berapa HPP-nya, terus arabica berapa HPP-nya gitu. Terus nanti kalau kopi house blend berarti ikut HPP, separuh ikut HPP robusta, separuh ikut HPP arabica gitu sih. Supaya kita kan ngolah sendiri, otomatis kopinya juga lebih murah dan harganya juga lebih kompetitif daripada toko yang lain sejenis di Sukabumi gitu. Kalau yang lain kan dia belanja green bean ke petani, kalau kita tuh memang bikin dari awal ya, gitu. Produksi sambil memasarkan berarti ya Bu gitu. kalau ini. Jadi kopinya itu beli kopi ke petani gitu, tapi langsung bisa dinikmati, bukan barang setengah jadi atau barang mentah. Kalau dari karyawannya sendiri ini tuh ngambil dari sekitaran sini. Iya, ini karyawannya domisili sekitar sini aja sih. Jadi kita memberdayakan masyarakat di sekitar workshop. Ada pelatihannya juga. Iya. Ya, otomatis kalau misalnya kerja ke sini kan di training dulu ya. Iya, nyampe di training dulu sampai bisa buat apa sih sortasi gitu ya, terus bisa ngerti. Ya setidaknya dasar-dasarnya aja lah gitu. Dasar-dasar yang dikerjain setiap hari kan, jadi ada bagian-bagiannya ya. Di sini mau masarinnya nggak cuma di ini ya Bu, ada di online juga kan ya? Iya, di sini tuh masarinnya online sama offline. Kalau toko online-nya di sini ya di Asalafiah di Desa Cimai Kecamatan Sentayan. Kalau offline yang lainnya juga di toko oleh-oleh kayak di Dekra Nasda, Dapur Mungil, Bolamot, terus Jogja Department Store, terus
mana darinya? Banyak berarti bicara. Iya. Terus tuh kalau online tuh kita tuh setiap hari live ya di TikTok biasa. Terus di ya itu di toko oren di toko itu. Di toko itu, terus toko oren, toko hijau, TikTok sama di Instagram ya. Jadi kalau di Instagram itu kita sama di TikTok setiap hari selalu ada postingan tentang edukasi kopi, tentang kegiatan pasca panen, tentang kegiatan di toko gitulah, seputaran kopi gitu ya. Kalau di Instagram itu bisa dilihat di Kopi Sukabumi, nanti itu sini ada postingan-postingan tentang kopi, edukasi singkat lah ya. Ada edukasinya juga ya Bu? Ada. Jadi kalau di Kopi Sukabumi di Instagram ada. Kalau di YouTube kita belum punya channelnya sih, karena kalau ngegarap semua kita nggak ada SDM-nya, terbatas. Jadi yang kira-kira cuannya cepet aja. Benar sih. Itu yang paling dicari mah ya Bu. Jadi kan kalau di TikTok mah impresinya videonya singkat-singkat, jadinya lebih cepet nyebarannya. Misalnya semenjak optimasi di TikTok tuh tetangga-tetangga yang nggak pada tahu tuh jadi tahu kan dia ada ini ya, ada apa sih, tag lokasi ya. Jadi radius 500 atau 1 kilo dari situ itu ya, di FYP di sekitar ya gitu kayak gitu. Berarti emang pemilihan, tapi menurut Ibu sendiri pemilihan tempat lokasi usaha ini di offline yang di sini menurut Ibu pas apa gimana Bu? Sejauh ini sih cukup representatif karena kita kan pertama tanahnya ini agak mundur ke belakang. Ini kan kalau produksi ngerosting itu banyak asap ya. Jadi dia ini kan posisinya di dekat sawah, jauh ke pemukiman. Jadi kalau misalnya asap pun agak banyak, nggak begitu mengganggu karena udah habis di ini sih di jalan gitu ya. Maksudnya ini dulu kan waktu sebelum kesini saya tuh pernah dulu di pemukiman yang lebih padat penduduk dan tetangga tuh agak komplain kalau ngerosting kopinya terlalu banyak. Jadi memang asapnya mungkin cukup mengganggu karena kalau misalnya asap kopi terlalu banyak tuh bukan wangi sih, jadi agak liar gitu ya. Agak pusing. Jadi ini karena dekat sawah jadi nggak begitu mengganggu sih menurut hemat saya, karena ini pemukiman juga jauh. Terus kalau misalnya jemur kopi juga lebih leluasa. Terus ini kan kalau nyuci kopi segala macam, kalau di pemukiman padat penduduk atau lebih ke arah depan gitu ya, takutnya kayak apa sih namanya, kalau sempit ke padat penduduk tuh kayak suka ada becek-becek gitu ya. Jadi kalau di sini kan lebih lega gitu ya, lebih leluasa aja sih. Iya. Terus sekarang ini kan ke depan juga nggak begitu jauh, deket, apalagi sekarang dekat Exitol. Ini ke Exitol tuh emang sekarang gitu ya. Karena sekarang udah online lah, jadi nggak apa sih, offline tuh nggak terlalu ini ya Bu. Karena sekarang kan ada ojek segala macam ya. Pasti kebanyakan yang Grab gitu ya Bu. Jadi nggak begitu jadi masalah lah, maksudnya masuk sedikit, nggak di pinggir jalan. Kalau di pinggir jalan itu kan, kalau di pinggir jalan utama apalagi, pertama harga tanahnya juga lebih mahal, kosnya lebih tinggi, banyak banyak pungutannya. Terus kalau banyak asap juga termasuk kalau di produksinya di sini agak mengganggu. Terus kalau misalnya kita ngehuler tuh berisik gitu ya, mesinnya berisik. Takutnya kalau lebih dekat ke penduduk tuh takut berisik gitu. Kalau di sini jauh ke rumah-rumah, jadi lebih aman sih. Buat pertanyaan terakhir ini ya Bu, kalau menurut Ibu seberapa penting sih tampilan si kopi itu kalau ketika dijual saat offline kayak gini atau pas online, perbedaannya kayak gimana? Terus menurut Ibu penting banget gak kalau di online tuh harus ada gimana ya, variasinya harus lebih bagus atau gimana gitu? Dari kemasannya. Dari kemasannya gitu.
Kalau kopi itu kan ada standar kemasannya yang bagus, itu dia pakai aluminium foil dan ada one way valve ya. Jadi si one way valve ini kopi itu kan kalau baru disangrai itu dia masih fresh Ya. dan kopi itu menangkap gas karbon dioksida. Nah dia kalau didiamin terlalu lama sih gas kan di resting lah ya namanya. Di resting itu si gas karbon dioksidanya dari kopi itu kan dilepas. Ketika dilepas itu ketika kemasannya terlalu nggak ada aliran udaranya, dia itu nanti ngegembung, jadi banyak gas yang keluar di dalam, jadi gendut gitu kemasannya. Nah makanya kalau kemasan kopi itu ada one way valve, jadi di one way valve itu gas dari dalam keluar tapi dari luar nggak masuk ke dalam gitu, jadi karena one way. Nah jadi gas yang keluar, yang dikeluarkan, dirilis sama kopi itu dia dikeluarkan melalui valve itu, jadi di dalam kopinya itu nggak gendut gitu ya, jadi si gas yang keluar. Nah itu bisa menjaga kesegaran kopi. Salah satunya itu. Nah terus di kemasannya itu kita adain stikernya itu informatif, jadi itu di stikernya itu nanti ada informasi kopinya, jenis varietasnya apa, proses pasca panennya apa, terus ditanam di ketinggian berapa. Ira coklat apa namanya, kemasan kopi yang itu. Kemasan kopi terus ada profil roastingnya apa, terus PIRT halal sama rekomendasi besarnya gilingannya. Jadi ini nih, ini kan jenisnya apa nih, blend kopi susu. Terus ini varietas kopinya ada 80% Arabica, 20% Robusta. Ini alamat kita yang sebagai produsennya ya. Terus ini ada alamat Instagram sama ini toko hijau alamatnya. Tentang kopinya, ini kualitasnya pakai kualitas apa? Ini grade 1. Terus ketinggiannya di 800 sampai 1000 ml. Ketinggian pas penanamannya ya Bu? Iya, ketinggian kebun kopinya. Terus varietasnya ini multivarietas. Nah ini level sangrainya ada medium untuk Arabica, darknya Robusta gitu. Terus ini notes kopinya apa? Notes kopinya tuh ada sweet and rich, kemudian medium, bodinya medium, jadi kekentalannya medium. Terus keasamannya juga medium gitu. Terus ini nomor PIRT, nomor halalnya. Ini roast date-nya tanggal berapa gitu. Biasanya kan disangrainya tanggal berapa, jadi nanti yang beli bisa nentuin ini tuh udah lama atau belumnya gitu. Biasanya tuh dia di restingnya 1 minggu kan Ya. terus ini kalau di tes di labnya, hasil labnya ini expirednya tuh 10 bulan, jadi mungkin bisa di apa namanya, expired date-nya 10 bulan dari tanggal roast date-nya. Terus ini ada green size-nya. Green size-nya coarse itu kasar, biasanya dipakai untuk cold brew. Terus untuk medium biasanya untuk French press, terus pour over, Vietnam drip sama aeropress. Kalau fine itu yang halus, biasanya bisa pakai mesin espresso atau pakai buat kopi tubruk. Atau misalnya mau pakai bean, kalau bean itu kan biasanya di rumah punya grinder sendiri atau di cafe punya ada grindernya. Jadi apa namanya, biji dalamnya gitu nggak digiling, ini gramasinya gitu sih. Info di apa di stikernya paling gitu. Terus kalau di online gitu ya, paling kita cantumkan kalau ada hasil uji cita rasa. Misalnya kan kalau kopi Arabica tuh di uji cita rasa di Pusat Koka Jember skornya 83,75, kalau Robusta skornya 85,25. Terus kalau kopi dekafein itu kafeinnya sudah diturunkan sampai 1% atau 75% dari kadar kafein awal. Terus ada AKG-nya, terus ada hasil lab dari untuk usia produknya, kayak gitu-gitu sih. Paling dicantumkan atau fotonya dimasukin ke foto deskripsi fotonya atau di deskripsi produknya. Jadi ketika yang beli langsung klik bisa baca nih deskripsi produknya apa, terus dokumen pendukungnya apa,
jadi dia lebih yakin buat beli Ya. gitu. Berarti cara ibu buat menarik suatu pembeli di online teh gitu ya bu? Iya, selain di boost sama AdSense ya. Ya. Pasti Iya, ada ya bu gitu. iklannya. Dibantu sama boost iklan atau optimasi atau monetize dari konten-kontennya. Paling gitu. Ada lagi Cak? Dah. Ya sebelum tutup mungkin ada pesan-kesan nggak ibu bagi orang yang ingin buka usaha gitu? Terus Pesan dan pesan buat orang yang buat orang yang mau bikin usaha kayak ibu misalkan kopi gitu atau ya pokoknya ketika mencoba gagal coba lagi, ketika gagal mencoba terus kita harus belajar hal-hal yang baru karena dunia ini berjalan sangat cepat. Jadi tinggal kita memilih mau ikut jalan cepat atau ketinggalan. Ya. Jadi sekarang mas semua hal di dunia ini bisa dipelajari, bisa dicoba, meskipun sulit tapi tetap bisa dicoba. Terus semua kan saya juga sebenarnya basicnya tuh dulu waktu kuliah kan biologi ya, Ya. nggak ada tuh hubungannya sama perkopian. Saya tuh nggak pernah kebayangin dulu dagang keripik gitu ya, nggak pernah ngebayangin bisa dagang keripik. Dan dulu tuh pas pertama kali COVID 2019 itu ya, ya itu kan orang tua tuh nanam, jadi kita tuh sebenarnya dulu tuh 2018 itu deal tender pengadaan pisang Cavendish ke Jakarta. Jadi 2018 itu kita mutusin untuk membuka 1 hektar kebun pisang Cavendish ya di Kabandungan tuh, di dekat kebun kopinya. Setelah 2018 tuh kan pisang mah cepet ya. ya Pas COVID itu udah pas panen, pas harus pengiriman di Januari itu udah mulai ngirim. Pas Februari itu kan udah lagi matang-matangnya tuh kan. Terus lockdown kan, Ya, hotel sama restoran itu udah tutup semua. Terus pisang setiap hari matang, itu bingung sampai diapain. Saya tuh dikirimin pisang 1 mobil, pas di ke rumahnya tuh pisangnya sekamar. Terus pisangnya dibagiin kan, sampai ya bingung ya. Tetangga tuh bukan dikasih sisir lagi, sisirnya tuh gede banget gitu ya. Iya. Dikasihnya tuh serumah tuh dua gitu. Itu tuh nggak habis-habis gitu, di rumah tuh masih banyak, udah bingung mau diapain ini pisangnya. Terus waktu itu dicoba dibikin sale setiap hari kan otomatis si pisang salenya kan banyak ya. Iya. Diapain ini pisang sale banyak gitu ya. Terus karena waktu itu pas pertama kali bikin sale itu kan sebenarnya apa sih susahnya bikin ngejemur pisang ya, Ya. pisang dijemur gitu, apa sih sebenarnya susahnya. Nah ketika ngejemur pisang tuh ternyata memang ada ilmunya ya. Ketika waktu ngejemur pisang, jadi pisang tuh kan ketika dibelah, ketika ngejemurnya dia pas bagian lukanya tuh di bawah, dia tuh bakalan busuk. Jadi kalau misalnya ngejemur sale itu mesti bagian yang kulitnya tuh di bawah, bagian yang lukanya di atas. Kalau dia kebalik, dia tuh yang kebalik tuh yang busuk, jadi banyak belatungnya gitu ya. Ternyata harus gitu. Pas itu kan waktu pertama bikin asal gitu ya, ternyata itu tuh gagal gitu banyak. Jadi ada ilmunya tuh di situ. Terus bikin adonan kulit salenya. Bikin adonan kulit salenya itu macem-macem, dari mulai pas pertama goreng renyah, terus jadi alot, bukan alot jadi keras, nyampe keras banget gitu kayak batu. Adonan gonta ganti segala macam sampai sekarang bisa ketemu si adonan tepungnya itu bisa jadi lumer gitu ya, nggak keras tapi renyah, dan tetap pakai gula, bukan pakai pemanis gitu, bukan pakai sakarin atau yang pemanis lainnya. Sampai bisa ketemu segitu tuh, itu tuh trial errornya juga banyak errornya segala macem. Dan jadi tapi kan itu memang sulit, tapi kan bisa dipelajari ya. Iya. Pengalaman itu. Pengalaman gitu ya. Jadi meskipun nggak pernah ngebayangin bisa bikin gorengan, tapi the power of kepepet itu bisa. Jadi ngerosting kopi juga, karena ngelihat kopi ini kan produk samping kopi itu sortirannya banyak nih, sedangkan kita tuh si sortiran ini tuh
itu tuh masuk ke HPP kan, maksudnya ini tuh duit gitu ya. Ini tuh duit meskipun hanya sortiran, tapi ini tuh ngerjainnya itu di situ tuh separuh modalnya ada di situ. Apalagi kalau banyak, misalnya katakan kalau kita punya 100 kilo kopi sortiran, kalau 1 kilonya 10.000 aja 10 juta gitu. Kumahakeun gitu jadi biar bisa jadi duit. Nah, meskipun dalam prosesnya ada gagal tapi tetap mencoba. Tapi kan sekarang mah informasi ada di mana-mana ya. Liar-liar bisa buka chat GPT gitu. Ya, betul. Terus tuh sekarang nanya ke siapa nggak ada AI, ada YouTube, ada TikTok dan segala macam. Semuanya bisa dipelajari, orang share ilmu gratis gitu. Tinggal kita mau atau enggak. Ya, betul, Bu. Dah. Untuk katanya. Ada juga. Cukup. Aduh. Mungkin teman-teman cukup sekian dari kita. Terima kasih kepada Ibu yang telah men-share pengalamannya selama kurang lebih 9 tahun ya, Bu? Iya. 9 tahun. Mungkin dicukupkan dan ditutup aja ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kopinya guys. Nggak terlalu pahit kok. Kopi asli ini mah. Mantap. Mau rasa saya? Kita bingung wes Mantap. Anjir.